Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, kita sekarang membahas tentang yoga sebagai sikap hidup sehari-hari. Yoga itu artinya selaras, seimbang, mantap. Stiram, sukam, asanam. Artinya asana sebagai sikap tubuh harus dalam posisi stiram atau mantap, kokoh, dan sukam, rileks atau tenang. Dalam sikap hidup sehari-hari, dalam kita menghadapi masalah atau pekerjaan apapun, kita harus tenang dan mantap. Itulah arti daripada yoga. Sebagai sikap hidup, kita harus kerja keras, tapi juga kita bisa rileks atau enjoy, menikmati daripada kerja dan berusaha bekerja dengan sekuat-kuatnya, dengan tekun, dengan penuh keyakinan, dan kita juga bisa rileks. Rileks artinya kita itu bebas, sehingga tidak ada suatu ikatan yang kuat, kita tidak melekat pada hasil daripada kerja, sehingga kita bebas. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan yang widiwasa. Yoga sebagai sikap hidup, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa kita, atau yang disebut dengan body, mind, and soul, itu harus selaras. Tubuh kita harus sehat dalam setiap gerakan, dalam setiap sikap, harus lentur, harus diregangkan, harus dikompres atau ditekan, harus dikuat dia menahan suatu beban, harus dilatih. Oleh karena itu, dengan latihan-latihan yoga atau sikap yang disebut dengan asana, tubuh kita menjadi kuat, menjadi mantap, dan menjadi rileks. Dalam yoga ada hal yang disebut dengan 8 tahapan atau 8 tangga daripada yoga yang disusun oleh Resi Patanjali, yang disebut dengan Astanga Yoga, 8 tahapan yoga, yaitu yama, niyama. Yama dan niyama ini adalah menjadi suatu kesatuan, menjadi sikap hidup kita dalam berpikir, bertindak, dan berkata, yaitu cinta kasih atau ahimsa, satya atau kesetiaan, asteya tidak mencuri, brahmacharya belajar terus, dan aparigraha sikap rendah hati. Selanjutnya dalam niyama ada 5 tahapan, yaitu saucha atau pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bersih, ibarat mutiara atau kristal yang bersih. Santosa yaitu pikiran yang makmur, pikiran yang berlimpah, santosa. Kemudian tapas, yaitu dari dalam diri kita sendiri tumbuh kuat suatu energi yang bisa membangkitkan semangat. Tapa, bangkit semangat atau empower. Kemudian swadhyaya, yaitu belajar, terus belajar dan berusaha sendiri melalui membaca, menulis, atau mendengarkan, dan termasuk juga meditasi atau kontemplasi. Itulah yang disebut dengan swadhyaya. Yang terakhir adalah iswara pranidhana, yaitu
berserah diri kepada Tuhan, kepada ide Sang Yang Widewasa. Setelah kita berusaha dan bekerja, terus kita ikhlas berserah diri kepada Tuhan yang disebut dengan Iswara Pranidhana. Ini adalah dua tahapan, yaitu Yama Brata dan Niyama Brata. Selanjutnya ada yang disebut dengan asana atau sikap hidup, sikap tubuh, sikap pikiran kita harus selaras dari dalam diri kita dengan selaras dengan alam semesta, sehingga sikap tubuh yang baik memberikan kesehatan, sikap pikiran yang baik memberikan kesehatan kepada pikiran dan juga kepada jiwa kita, sehingga kita mendapatkan kesehatan. Kita juga terus melakukan atau melatih pranayama, memasukkan prana, bukan saja oksigen, tapi tenaga atau energi alam ke dalam tubuh dan mengeluarkan yang disebut dengan apana, yaitu detox. Pranayama ini pun harus dilatih, mendapatkan oksigen atau prana ke dalam tubuh dan mengeluarkannya. Ibarat kita menyedot air dengan selang, perlahan-lahan kita menarik napas dan perlahan-lahan pula kita mengeluarkan napas. Semakin banyak, semakin pelan, semakin banyak yang keluar. Demikianlah proses pranayama. Khusus tentang pranayama, banyak hal atau teori atau praktik yang dilakukan dalam pranayama. Bisa dilakukan yang manapun. Sehingga terus latihan-latihan ini dari pranayama akan menghasilkan atau memberikan kesehatan kepada tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Pemirsa yang budiman, setelah kita melakukan pranayama dan itu dijadikan sebagai kebiasaan, asana, pranayama sebagai sikap hidup kita, kemudian kita masuk ke dalam pratyahara, yaitu fokus seperti kura-kura yang menyembunyikan kepala, menyembunyikan anggota tubuhnya di dalam tempurung, masuk ke dalam dirinya agar tidak terganggu. Pratyahara, asana, pranayama, pratyahara. Inilah terus kita melatih diri yang disebut dengan abhyasa vairagya tan nirodha. Abhyasa artinya terus dibiasakan, dilatih menjadi suatu kebiasaan sikap hidup kita yang positif. Kemudian vairagya, kita harus ikhlas, harus rela akan hasilnya. Itulah yang disebut dengan tan nirodha atau fokus pada tujuan kita untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Pratyahara, kita ke dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi bersih, menjadi saucha, merasa santasa atau merasa hidup berlimpah. Selanjutnya, 3 tahap yang terakhir adalah dharana, dhyana, dan samadhi. Dharana, dhyana, dan samadhi ini satu kesatuan, fokus, kemudian meditasi atau kontemplasi, dan fokus lebih kuat lagi menuju pada samadhi. 3 hal dari tapa, swadhyaya, dan iswara pranidhana ini sudah masuk ke dalam dharana, dhyana, dan samadhi. Inilah yang disebut dengan kriya yoga atau yoga yang berkarya dengan semangat dirinya, tapa, kemudian dengan belajar terus atau swadhyaya, dan penyerahan diri kepada Tuhan yang disebut dengan iswara pranidhana. Dharana, dhyana, dan samadhi adalah 3 tahapan fokus untuk terus bagaimana kita menyerahkan hasil kerja kita kepada Tuhan, kepada masyarakat,
dan kita harus terus bertanggung jawab terhadap hasil kerja kita melalui yama dan niyama. Banyak hal, tentu semuanya harus dalam proses. Tidak bisa kita meraih sesuatu yang sempurna dalam sekejap. Harus melalui latihan. Latihan yang terus dan tekun yang disebut dengan abhyasa. Dibiasakan, dilatih. Kebiasaan-kebiasaan dalam yoga itu menjadi terbiasa. Kebiasaan atau yang positif ini akan membentuk sikap mental, akan memberikan hasil atau apa yang dihasilkan itu menjadi positif karena ketekunan kita berlatih. Apapun yang kita latih dalam dunia materi dan spirit, kita harus fokus. Tubuh kita harus selaras dengan jiwa kita, dengan sikap kita, sehingga hasilnya bisa kita nikmati dalam bentuk santosa atau merasa hidup berlimpah. Yama dan niyama sebagai dasar daripada tingkah laku, sehingga kita mendapatkan saucha atau hidup yang bersinar, hidup yang berlimpah atau santosa dengan dasar cinta kasih. Tapa swadaya iswara pranidhana. Kita harus bersemangat dalam bekerja, berpikir, berkreasi. Kita harus berusaha, belajar atau swadaya, dan kita juga harus menyerahkan hasil kerja kita kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Inilah dasar-dasar daripada yoga sebagai sikap hidup sehari-hari. Bukan saja yoga sebagai gerak, tapi yoga sebagai olah napas atau pranayama, yoga sebagai olah pikir atau dharana, dhyana, dan samadhi, dan yoga sebagai kerja dalam sikap hidup kita mempraktekkan yama dan niyama. Oleh karena itu, asana kita lakukan dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan. Tubuh kita harus tegap, tubuh kita harus kuat, tubuh kita harus lentur. Pikiran pun kita harus fokus kemana kita menuju, apa hasilnya, dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap kerja itu. Oleh karena itu, asana yang kuat, pikiran kita kuat, tubuh kita kuat, badan kita sehat, dan kita itu rileks, lentur. Dengan pranayama, otak, sel-sel pikiran kita, sel-sel otak kita tumbuh awet muda, badan kita awet muda, dan cakra yang ada di dalam tubuh kita hidup, bekerja. Kita tidak akan cepat sakit, cepat stres, tapi kita cepat sehat, cepat pulih, dan bertahan. Oleh karena itu, kita bisa terapkan ajaran yoga ini sehari-hari untuk keuntungan diri sendiri, kepada masyarakat, kepada keluarga, sehingga dengan yoga hidup kita berlimpah dan juga hidup kita bisa bersinar. Hidup yang berlimpah, kita merasakan sentosa. Hidup kita bersinar, memberikan sinar kepada orang lain, saucha. Pemirsa yang budiman, sikap hidup kita sehari-hari harus menyatu dengan yoga, harus selaras. Setiap hari kita bersyukur, berserah diri kepada Tuhan, kepada Sang Hyang Widi, sehingga kita bisa menjalankan yang disebut dengan tapas, swadaya, dan iswara pranidhana. Terus kita berusaha mendekat, bukan saja mendekat dengan Tuhan pada saat ada masalah, tapi setiap hari
kita memulai kerja, dalam bekerja, dan mengakhiri kerja, kita selalu berserah diri. Siap bekerja keras, siap menjalankan, menghadapi tantangan, dan siap bertanggung jawab terhadap hasil kerja itu. Kalau kita menjalankan yama, ahimsa, kita penuh hidup kita dengan cinta kasih, tidak ada akan kita memiliki musuh. Musuh itu akan menjadi teman. Kalau kita setia kepada janji, setia kepada apa yang kita ucapkan, atau apa yang kita programkan, kesetiaan itu akan memberikan kita disiplin. Kita tidak melakukan suatu pencurian atau mengambil hak orang lain. Asteya, tidak melakukan pencurian, hidup kita akan menjadi sejahtera. Kalau kita terus belajar, brahmacharya, artinya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Kita juga akan mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan, dan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dan kita melakukan aparigraha, yaitu hidup yang sederhana, hidup yang bercukup, dan itu akan memberikan kita kekayaan yang berlimpah, memberikan kesentausaan. Hidup itu harus bersih, yaitu saucha, ibarat permata yang berkilau. Kita harus terus asah setiap hari. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus kita asah, kita perbaiki. Kalaupun salah, kita perbaiki. Kalaupun benar, kita terus perbaiki agar bermanfaat kebenaran itu. Itulah yang disebut dengan saucha, sehingga hidup kita menjadi sentosa, menjadi berlimpah. Santosa, anutama, sukalabah. Kita merasa puas. Itulah yang disebut dengan kekayaan utama. Banyak orang kaya, tapi dia tidak merasa puas. Dia ibaratnya orang yang miskin. Tapi orang yang berkecukupan, hidup merasa cukup. Dia bisa memanfaatkan apa yang dimiliki dan memberikan apa yang dimiliki. Itulah yang disebut dengan santosa. Inilah yang disebut dengan kekayaan utama. Santosa dan saucha itu adalah suatu kesatuan. Tidak ada saucha tanpa santosa, dan tidak ada santosa tanpa saucha. Jadi orang yang berlimpah itu orang yang berkilau, yang saucha. Orang yang berkilau itu adalah orang yang berlimpah. Selanjutnya, dia harus mempertahankan niatnya bekerja, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus memberikan apa yang dimilikinya kepada masyarakat. Ini yang disebut tapas. Tidak ada istilahnya semangat yang turun. Semangat harus terus tumbuh untuk memberikan kebaikan atau berbuat baik, terus belajar, dan terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu, tapas swadaya ini menjadi satu kesatuan. Tapas, swadaya, dan iswara pranidhana. Tapas dan swadaya ini adalah dengan semangatnya dia bekerja terus, bekerja dan belajar dengan swa artinya sendiri, daya artinya menggunakan kekuatannya sendiri. Dengan belajar, terus belajar dengan bersemangat, dia bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, kepada alam sekitar, dan juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, tahapan yoga sebagai sikap hidup sehari-hari ini harus dilatih, harus dibiasakan. Abhyasa, wairagya, tan niroda. Yang disebut dengan fokus atau niroda itu, fokus dalam bekerja, fokus dalam bekerja, fokus dalam berusaha, fokus dalam belajar, itu adalah abhyasa. Dibiasakan. Kebiasaan ini membentuk sikap mental yang positif, menghasilkan atau memberikan nasib-nasib yang baik. Karma yang baik akan tumbuh karena dibiasakan berbuat baik. Sebaliknya, karma buruk pun akan tumbuh karena dibiasakan berbuat buruk. Abhyasa dan wairagya. Wairagya artinya dia harus tulus. Bekerja fokus, terus menerus, dan juga tulus. Oleh karena itu, asana pranayama ini akan membangun semangat kita, membangkitkan cakra-cakra tubuh di dalam tubuh kita, sehingga terus kita bisa aktif.
bisa sehat, sehat pikiran, jiwa, raga, terus sehat, kalaupun sakit, cepat dia sembuh dengan hidup yang sederhana. Artinya dia tidak berfoya-foya, makan yang sederhana, pakaian yang sederhana. Sederhana bukan berarti miskin, tapi cukup bisa memanfaatkan apa yang dimilikinya, bisa menggunakan apa yang dimiliki, bisa mencari apa yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang disebut dengan wairagya, ikhlas, sehingga apa yang dikerjakan tidak ada suatu murung atau menyesal. Semuanya diberikan suatu kerjaan yang hebat, yang full dengan yang ikhlas. Yoga itu harus selaras. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dibuat harus menyatu dengan tubuh, pikiran, dan jiwanya. Om Santi 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 Om.